Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel, pilihan tepat bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Yang kami muliakan, yang kami hormati Alina Tomaladita, Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami muliakan, yang kami hormati CEO PT An-Nur Ma'arif Al-Mukarram Bapak Haji Bunyamin Yapit LC MH. Yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Andi Adarus LC MA. Yang kami muliakan, yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini hadir bersama kita Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA, serta seluruh para calon tamu Allah tanpa terkecuali. Insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan sore dan barokah hari ini kita sama hadir sekaligus manasik umroh bersama keluarga besar PT An-Nur Ma'arif dan PT Jenewa Rabani Wisata. Boleh tepuk tangan yang meriah di kesempatan sore dan barokah hari ini. Salam berbingkai sholawat lalu kita haturkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak untayan kalimat sholawat di kesempatan sore dan barokah hari ini, insya Allah mampu menghantarkan kita semua yang hadir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, seluruh para jemaah yang kami muliakan, mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sejenak kita mendiamkan lisan, menenangkan hati, menjemput keberkahan lewat lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع
Bismillahirrahmanirrahim. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang kami muliakan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars An-Nur Ma'arif. Hadirin dimohon berdiri.
Inilah yang membuat kenapa banyak orang yang betah dengan PT An-Nur Ma'arif, di mana tadi saya berbincang-bincang dari dua figur wanita solehah. Beliau mengatakan bahwa saya merasa puas dengan pelayanan dari PT An-Nur Ma'arif dikarenakan bimbingannya enak, pelayanannya bagus, dan yang paling penting buat ibu-ibu, harganya yang bersahabat. Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan oleh CEO PT An-Nur Ma'arif. Kami persilakan kepada Bapak Haji Bunyamin M. Yafid LC.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan sama-sama kita ta'zimi Andre Guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama 2011-2014. Ini terasa luar biasa sekali Guruta hadir di tengah-tengah kita. Saya sangat bersyukur sekali, tidak pernah terbayangkan Andre Guruta hadir di tempat An-Nur ini, walaupun Andre Guruta ini saya sangat hormat dan jaga beliau, tidak mau mengendorse An-Nur, tidak mau mengendorse untuk kepentingan pribadi An-Nur dengan nama besarnya beliau. Saya sangat jaga beliau. Karena Andre Guruta ini juga adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Saadiah di Sulawesi Selatan kita ini khususnya. Jika Ketua Umum Andre Guruta Pondok Pesantren As-Saadiah itu sangat kita hormat sekali. Pribadi saya, kalau saya misalnya berjalan dengan Andre Guruta dan saya katakan bahwa tembok itu warnanya putih, tiba-tiba Andre Guruta Prof. Nasar mengatakan tidak, kayaknya itu coklat. Saya akan merubah pendapat saya bahwa itu coklat. Begitulah kami di As-Saadiah, sami'na wa ata'na. Andre Guruta Prof. Nasaruddin Umar juga sebagai jadi beliau juga anggota Dewan Pengawas Lembaga Hadis milik Raja Salman yang ada di Madinah. Arab Saudi akan berubah yang dari perempuan tidak bisa menjual di pasar jadi menjual, tidak bisa bawa mobil jadi bisa bawa mobil perempuan. Dari mana fatwanya? Dari lembaga hadis ini. Siapa dewan pengawasnya? Andre Guruta Prof. Nasaruddin Umar. Jadi saya katakan bahwa kita harus jaga Andre Guruta Prof. Nasaruddin Umar. Kami di As-Saadiah berdiri tegak, 543 cabang berdiri tegak lurus menunggu perintahnya. Pada saat Andre Guruta diisukan kerjasama dengan Amerika lah apalah, kami sebenarnya menunggu perintah. Tapi andai mereka sentuh nama As-Saadiah tanpa diperintahkan, kami ikut melawan. Kenapa? Kata Guruta, dialog ini penting. Inilah yang kita harus budayakan, dialog. Dan ini kata Guruta Prof. Nazar adalah amanah Allah. Tidak mungkin Andre Guruta dibutuhkan di Arab Saudi. Yang kita nikmati sekarang bagaimana kita ini jemaah umroh, bagaimana kita dilayani perempuan menjual. Dulu kan Arab Saudi tidak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa bisa boleh? Dari lembaga inilah. Dari lembaga ini Guruta, Andre Guruta, dewan pengawasnya. Saya termasuk mendapat berkahnya. Saya 2 kali dampingi beliau menjadi tamu kerajaan Arab Saudi dan saya betul-betul luar biasa. Dan tadi dikasih lihat lagi undangannya, tanggal 3 Oktober lagi nanti beliau diundang.
dan kalau diundang saya juga ikut. Akhirnya kemarin pun saya masih ditelepon salah satu bupati, calon bupati di kabupaten saya tidak sebut namanya, untuk mendampingi beliau karena partainya sudah siap, kursinya sudah siap, wakil bupatinya tidak ada. Dia menelpon saya untuk menjadi wakil bupatinya. Kalau hanya mendampingi wakil bupati, lebih baik saya mendampingi Andre Gurta Prof. Nasaruddin Umar aja di Pondok Pesantren saya. Andre Gurta Prof. Nasaruddin Umar yang saya hormati dan kita semua takzimi dan kita semua muliakan. Kita rasakan di Asadia, kebetulan saya diamanahkan ketua yayasan, Dama pusat dan cabang dengan membayar hanya uang tiket dan uang visa saja. Dari mana ambil uang? Doanya Gurta Prof. Nasaruddin Umar, nama kebesaran beliau dan doa. Saya kemarin siapkan subsidi, tapi alhamdulillah tidak terpakai itu uang karena tertutupi. Tahun ini pun pendaftarnya menurut daftarnya anak-anak itu meningkat 80 orang. Ini belum ditutup, terbuka terus, dan lebih banyak lagi masyarakat. Kemudian pembangunan di Asadia itu luar biasa. 1 tahun kepemimpinan beliau kita sudah bisa rasakan Asadia bangunannya luar biasa. Maka saya sangat menjaga beliau. Sebenarnya saya tidak mau mengendorse nama beliau di An-Nur ini, terlalu kecil ditempatkan di tempat seperti ini. Tapi mengingat kami memohon berkahnya pun, memohon berkah beliau, ada keajaiban-keajaiban yang kita inginkan pun berkah tak diinginkan. Kemarin wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sudah lama saya tidak pernah upacara. Pada saat kami upacara, Andre Gurta ketua umum ini pemimpin upacara, di tengah teriknya matahari panas, tiba-tiba awan menutupi matahari. Ini kebesaran luar biasa. Makanya itu yang kami inginkan pun, keajaiban pertolongan Allah di sini, tidak mengendorse nama Andre Gurta, tapi kami sangat menginginkan doa Andre Gurta. Makanya ada Kakanda Andi Adrus ini yang saya hormati juga, dekan wakil rektor UIN Alauddin Makassar yang saya hormati, anggota Syuriah PWNU Sulsel, ketua PWDDI Sulsel, ketua alumni Timur Tengah. Selama ini pun karena dia mengajarkan saya haji, ya mungkin karena kebaikan beliau, antara kebaikan dan dosanya beliau, sehingga saya tidak selesai S2 S3 di Mesir. Dia mengajarkan sebenarnya saya haji, makanya saya menjadi pengurus haji. Jadi setiap pemberangkatan haji kami umroh, kami selalu minta tolong ke dia untuk berdoa. Tapi dia informasikan ke saya, kalau ada Andre Gurta Prof. Nazar, saya tidak mau berdoa. Kami memohon pun arahan tak nanti tausiah tak, wejangan tak, dan sekaligus memimpin doa. Karena Pak Warek II, Pak Ketua DDI tidak mau memimpin doa kalau ada Andre Gurta Prof. Nasaruddin Umar. Yang saya hormati juga Kakanda Iqbal, Kabid Haji, kemudian para teman-teman An-Nur yang luar biasa, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga semua tamu undangan. Terima kasih banyak pun. Saya sebenarnya tidak pernah bayangkan bahwa jemaah kami ini satu pesawat ini pairing. Jadi pulang nanti ini ada lagi berangkat satu pesawat. Begitulah seterusnya. Jadi Andre Gurta ini doa beliau. Saya pernah sama-sama di bandara. Kebetulan saya diamanahkan ketua yayasan Makutana Gurta. Ni gawat di Mudir Mahat Ali. Utak kumanan ya senah. Makede Gurta. Iya kok ya, eloku ini nah, mati nih. Karena katanya An-Nur ini sudah bisa juga jalan tanpa Ananda, adik-adik kalian sudah bisa. Ya namanya murid, sami'na wa ta'na, saya jalani. Yang penting saya bilang PLT dulu, dicoba dulu. Kalau tidak bisa,
saya mengundurkan diri. Itu karena mungkin beliau melihat talenta yang kita punya, kami juga tidak sadar bahwa kami punya, maka saya menerima saja. Alhamdulillah Bu, berkah arahan Pak, alhamdulillah kepercayaan masyarakat ini luar biasa dan anak-anak kita sudah bekerja dan di Zoom juga ada di Madinah, di Mekah sudah ada. Tahun ini kita ada tingkatkan allotment kita hotel, bos juga kita sudah tambah, anak-anak pekerja kita sudah tambah. Jadi pekerjaan Nur di Mekah itu kurang lebih 14 orang yang tetap, lain yang freelance. Kita sudah punya kantor di Mekah, Madinah kita punya, muasasah kita punya meskipun hanya kontrak. Di Makassar ini juga banyak, di Jakarta pun juga banyak. Alhamdulillah saya belajar sama Andre Guruta bagaimana memimpin semua lembaga yang dia miliki, salah satunya meeting lewat Zoom. Itu saya banyak belajar betul sama beliau. Jadi alhamdulillah setiap kali saya meeting pun. Dan saya muliakan juga para jemaah saya semua. Apa kabar semua? Ada dari Ternate, dari Sulawesi Barat, dari Kabupaten Lu, dari Sidrap, banyak sudah, dari Pindrang, Makassar. Oke, saya berlaporkan Pak Kabid, di An-Nur ini masih seperti dulu Pak. Ada An-Nur, ada JRW. JRW ini kelas low ekonominya kayak Lion dengan batik, Garuda dengan Citylink. Yang An-Nurnya ini VIP-nya. Kemarin kita sudah dipercaya menghandle jemaah yang kelas privat. Ini influencer. Ini kemarin namanya Rijal Jamal, anak muda yang bisa menginspirasi orang di sosmed. Ini kemarin pun siap menunggu perintah saya. Kalau asal dia disentuh sedikit, dia juga main di sosmed. Ini luar biasa influencer, ini juga buzzer. Terima kasih banyak kalian. Yang saya hormati semua jemaah saya. Jadi saya laporkan Pak Kabid, alhamdulillah tahun kemarin kita diamanahkan, dipercaya menghandle jemaah yang kelas 800 juta per orang. Jadi An-Nur sudah punya jemaah yang harga 45.000 dan kami sudah bisa kerjakan. Saya sebenarnya Guruta sebenarnya menyarankan saya membuat di Jakarta, memakai nama beliau, tapi saya pelan-pelan. Takutnya ada masalah. Saya berdosa sekali. Mencoreng nama beliau berdosa sekali. Makanya saya tidak mau tempatkan nama beliau sebenarnya di tempat yang kecil seperti ini. Tapi kita mengambil berkahnya. Andai egoisme saya sudah lama pakai nama beliau di Jakarta untuk mencari sebuah keuntungan pribadi saya. Tapi saya sangat hati-hati sekali dan tidak mau seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Kabid yang saya muliakan. Jadi besok Pak Kabid jemaah kami ini tolong dilepas 433 orang charter satu pesawat. Asalnya Lion ini regulernya berangkat tanggal 1 Agustus. Tapi karena ada An-Nur yang mau mencarter pesawat, maka kita dibuatkan slot time di tanggal 31 Juli. Dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat kita ini luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Andai Bapak Ibu tidak mempercayakan kami, saya rasa pesawat itu kosong. Sekali lagi terima kasih banyak semua jemaah saya yang menyaksikan lewat online. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan Pak Kabid masih seperti semula. Jemaah kami sampai 1.500-2.000 orang per bulan. Alhamdulillah. Ini bukan pemberangkatan yang pertama. Tanggal 25 sudah kita berangkat, tanggal 29 sudah berangkat yang kelas VVIP-nya, dan insya Allah besok berangkat lagi, dan tanggal 2 berangkat lagi. Begitulah sampai biasa 23 kali sebulan. Dan alhamdulillah berkat arahan guru Prof. Nazar, saya belajar manajemen beliau, bagaimana memimpin perusahaan autopilot, dan alhamdulillah An-Nur tanpa saya turun, tanpa saya hadir, tanpa saya muncul lagi, alhamdulillah sudah semua kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Sekali lagi Andre Gurta mohon arahan tak nasihat kepada seluruh jemaah. Izinkan saya pun meminta berkah tak doakan kami, karena kami sangat memohon doa tak pun insyaallah. Dan Pak Kabid mohon lepas jemaah kami, berikan arahan kami selaku pemerintah sebagai pengawas kami, stakeholder kami, berikan kami arahan dan lepas jemaah kami. Dan kami yakin Pak Kabid semua jemaah kami ini tiketnya sudah aman semua, visanya sudah tercetak semua, karena kami muassasah An-Nur punya saham dan punya muassasah di Arab Saudi namanya muassasah Thanus Sawad. JRW punya muassasah juga, jadi kita punya dua muassasah, satu misalnya offline, online-nya satu kita amankan di yang satu. Kita sudah punya syarikat bus, meskipun bus An-Nur baru 7, tapi kita gabung-gabung dengan yang lain. Kita sudah punya mobil VIP, meskipun tidak banyak, tapi sudah ada. Kita sudah punya anak-anak yang membantu kami, rata-rata alumni Al-Ikhlas Ujung, rata-rata anak As'adiyah yang sekolah di Mesir, rata-rata itu masuk Mekah membantu kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Gurta, Andre Gurta, dan terima kasih banyak seluruh kepercayaan masyarakat. Wabillahi taufiq wasadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan memetik hikmah agama, keberkahan manasik insyaallah akan dihantarkan dan disampaikan oleh Alena Tamanapita Andre Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kedengaran suara-suara penghuni surga. Alhamdulillah al-qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Kabid Haji Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Harinda Iqbal. Ya, selamat. Saya baru tahu kalau Ananda ini sudah menduduki posisi yang sangat terhormat. Semoga Allah berkati Ananda. PR dua sahabat saya, UIN Alauddin Makassar, dan tentu yang sama-sama kita juga hormati ya CEO An-Nur ya, Adinda Ustadz Haji Bunyamin Hussein, yang juga sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asadiyah, merangkap sebagai Direktur Ma'had. Ya, Ma'had itu setingkat perguruan tinggi ya, di lingkungan Pondok Pesantren. Ya, kalau di tempat lain namanya rektor. Ya. Dan tentunya yang saya muliakan, yang saya takzimi, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diundang khusus untuk menjumpai dirinya sebentar lagi.
semua tempat itu ciptaan Allah, tapi tidak semua tempat itu sama. Ada tempat yang penuh dengan berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi secara eksplisit Allah mengatakan Makkah itu adalah penuh dengan berkah, bahkan di sekitarnya. 200 tahun akan datang, menurut para pengamat perminyakan, tidak akan pernah kering minyak di perut Saudi Arabia. Kita di Indonesia dulu negara OPEC, kering sekarang perut bumi kita dengan minyak. Air Zam-Zam, ya, 2 juta liter, boleh jadi keluar setiap hari, tapi tidak pernah berkurang debit airnya sedikit pun. Ya. Nanti pada satu saat kering minyaknya Saudi Arabia, orang berpaling kepada solar system, cahaya matahari, dijadikan energi. Penelitian membuktikan negara yang paling kaya dengan sinar matahari yang diperlukan untuk menjadi energi itu adalah Saudi Arabia. Inilah makna allati barakna haulah. Ya. Tadi ayat sebutkan Bakkah mubarakan, Makkah penuh berkah. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, 2 kali kata Bakkah dan 2 kali kata Makkah terulang. Apa perbedaan Bakkah dan Makkah? Bakkah, ya, tempat berdirinya segi 4, dulu bulat telur itu ya, segi 4 itu namanya Bakkah. Tapi Mekah, tanah haram itu yang disebut Makkah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada nanya apa perbedaan Bakkah dengan Makkah, Bakkah sempit, Makkah sekitarnya. Dalam kitab Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, jilid 1 halaman awal, ya lupa nomor halamannya, kan ada hadis Nabi, sholat di Mekah atau di depan Ka'bah 100.000 lebih utama daripada salat di tempat lain. Salah seorang waliullah Ibnu Arabi, ya, bingung ya, apakah yang 100.000 itu di halaman atau pelataran Ka'bahnya atau tanah haramnya, kota Mekahnya. Nanti kalau Ibu Bapak masuk di perbatasan kota Mekah, itu ada menara atau ada perbatasan tempat dudukan Quran di tengah jalan. Itu biasa perbatasan Makkahul Mukarram. Di luarnya itu bukan kota suci Mekah. Ya. Seorang wali bisa berguru kepada orang yang sudah wafat. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Murid ialah orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hanya mencari ilmunya guru, bahasa Arabnya tilmidon atau talibun, tulabun jemaah. Tapi kalau ilmunya Allah yang dicari, itu disebut dengan murid. Arada yuridu muridun. Murid itu bahasa tasawuf itu. Oh, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi murid. Tidak semua siswa, mahasiswa bisa disebut murid. Ibnu Arabi di depan Ka'bah bingung. Dia ingin sekali mendapatkan penjelasan apakah 100.000 itu di depan Ka'bah atau perbatasan kota Mekah. Ya, kontemplasi sejenak,
Nah, termasuk rijalul hadis itu yang meriwayatkan hadis itu ada di situ Abu Bakar. Tiba-tiba muncul Abu Bakar di depan. Entah rohnya, entah apa. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Saya bingung, apakah 100.000 itu di depan Ka'bah atau kota Mekah? Redaksi lain ada yang mengatakan 200.000. Nah, Abu Bakar menjawab, waktu Rasulullah hidup, dia menjelaskan kepada kami pada waktu itu, yang dimaksud di situ bukan hanya pelataran Ka'bah, tapi seluruh kota suci Mekah perbatasan. Setelah itu Abu Bakar lenyap. Ya. Bapak Ibu sekalian, semua waktu ciptaan Tuhan, tapi tidak semua waktu itu sama. Ada waktu penuh dengan berkah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Waktu turunnya Al-Quran, Alfon itu adalah bilangan yang paling tinggi. Belum ada triliun. Seandainya ada angka triliun pada waktu turunnya Quran, jangan-jangan redaksinya Lailatul Qadar khairun min triliun syahr. Sehingga ulama mengartikan Alfon itu bukan 1000, tapi ribuan atau beribu-ribu bulan. Sama-sama waktu itu ciptaan Tuhan, tapi ada waktu yang penuh berkah. Sama-sama tempat itu ciptaan Tuhan, tapi ada yang disebut dengan tempat yang penuh berkah. Bapak Ibu yang akan kunjungi ini tempat yang paling berkah di dunia ini. Merinding loh Bapak Ibu sekalian. Hanya orang yang tertentu bisa menginjakkan kakinya di tempat yang penuh berkah itu. Insya Allah kita berdoa bersama, Bapak Ibu kembali menginjakkan kakinya di tempat yang sangat penuh berkah itu. Tahu nggak sejarahnya Makkah, Bapak Ibu? Bermula ketika Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, aku akan menciptakan pendatang baru manusia dan juga sekaligus sebagai khalifah. Langsung diinstruksi oleh malaikat. Ini hebatnya Allah sangat mencintai dialog. Salah satu hobinya Allah ialah berdialog. Dialog dengan malaikat, diinstruksi oleh malaikat. Allah nggak tersinggung. Bahkan janin dalam rahim ibu pun, anak kecil nggak usah dialog, jangan seperti itu. Allah mencontohkan kepada kita, janin dalam rahim ibu pun diajak berdialog. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau nggak engkau percaya aku sebagai Tuhanmu, nak? Bala dalam bahasa Arab itu, bala itu beda dengan na'am. Kalau na'am itu jawabannya yes, tapi kalau bala itu bahasa Inggris itu of course, pasti. Jadi jangan lupa lah Bapak Ibu, komitmen kita kepada Allah itu bala, bukan na'am. Kalau na'am, datang nanti ke rumah ya sore hari, na'am. Apalagi kalau ya enggak datang tuh kan. Tapi kalau jawabannya datang nanti ke rumahnya, oh bala pasti, of course pasti saya datang betul-betul. Jadi komitmen kita itu bala, not na'am, not yes. Bahkan Allah pun juga berdialog dengan iblis. Ngapain berdialog dengan orang jahat? Ya. Israel apa kayaknya? Oh, enggak. Allah mencontohkan iblis pun yang seperjahat itu diajak berdialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'aliin. Hai kang iblis,
kenapa kamu gak bersujud terhadap Adam? Bukankah aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku? Jadi handmade-nya Allah, bukan apa ya bahasa Inggrisnya, tanda Windru Kodiang. Windru Kodiang itu kan pabrik ya, satu kodi. Ini handmade-nya Allah, sulaman aslinya Allah, tangan Allah. Dua tangan lagi, ya lainnya Allah menciptakan satu tangan, ini kedua tangan. Khalaqtu biyadayya. Malaikat dominan tangan femininnya, iblis dominan diciptakan dengan tangan maskulin, tapi manusia diciptakan kombinasi feminin maskulin, jamaliyah jalaliyah. Maka itu satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan dua tangan Tuhan hanya manusia. Makanya itu pas juduli Adam fasajdu illa iblis, sujudlah kalian kepada Adam. Iblis nggak mau sujud, tapi malaikat sujud. Apakah malaikat musyrik? Sujud kepada Allah, tapi sujud juga kepada Adam? No. Kenapa? Siapa itu Adam? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah aku bentuk badannya, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk mempunyai tiga unsur, Bapak Ibu. Ada badaniahnya, biologisnya, ada nafsnya, ada nyawanya seperti tumbuh-tumbuhan, dan ada dimiliki, tidak dimiliki oleh makhluk apapun, yaitu roh. Apa itu roh? Siapa itu roh? Wa nafakhtu fihi ruhi, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku. Kalau baca terjemahan Kementerian Agama, roh itu makhluk. Lalu aku tiupkan ke dalamnya roh dalam kurung ciptaanku. Itu tafsir itu. Baca Qur'annya, roh itu bukan makhluk. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Tidak persis sama antara teks Al-Quran dengan terjemahan. Terjemahan Kementerian Agama, roh itu makhluk karena dipakai dalam kurung, roh dalam kurung ciptaanku. Tapi baca Qur'annya, semua ayat yang berbicara tentang roh, rohku, roh Tuhan. Maka itu walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan Nabi Adam, bukan walaqad faddalna. Faddala itu proven ya, bahasa Inggrisnya itu proven itu apa ya, menghormati tapi secara budaya. Kalau karama, menghormati, mengkeramatkan, the sacred person. Nah, kenapa? Makanya itu harus menghargai manusia, apapun agamanya. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Setiap manusia itu punya roh. Ya. Jangan membenci orang karena budayanya, agamanya, warga negaranya. Semua manusia itu punya roh. Siapa roh itu? Dari mana roh itu? Panjang satu semester kalau saya jelaskan sih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah mencintai dialog. Nabi apalagi? Ya Adam, ya Yahya khudil kitab biquwwah, ya Musa, ya Isa. Nabi Muhammad tidak pernah disebut ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika nisa'il yudnina 'alaihinna min jalabibi. Ya ayyuhar rasul, itu namanya Nabi Muhammad. Allah pun juga sangat menghormati Nabi Muhammad, tidak pernah disebut namanya seperti ya Musa, ya Yahya, ya Isa, tapi ya ayyuhan nabi, ya ya rasul. Jadi jangan menyebut-nyebut namanya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad penjual bakso apa? Tidak sumbing mulut ini Bapak Ibu kalau kita pakai Sayyidina, penghuluku, wa habibina, kekasihku, ya, wa qurrata a'yunina, buah hatiku, ya kan, imamku, pujaanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa giliran Raja Brunei, Raja Malaysia, 5 baris itu nama kerajaannya itu,
baru disebut Hasanah Bolki. Nabi Muhammad lebih mulia mana daripada raja-raja? Di sana panjang namanya, giliran menyebut Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tawaduklah kepada Nabi Muhammad. Masa panggil-panggil namanya begitu saja? Ya? Ini pendapat saya. Tapi kalau ada yang berpendapat berbeda, itu namanya dialog. Bukan dialog namanya kalau seragam. Itu namanya lokakarya, apa ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah setelah malaikat menjawab, ada kata-kata yang membuat Tuhan sedikit agak tersinggungnya. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak. Sementara kami yang selalu mengkuduskan, memuja Engkau dan mensucikan Engkau, tidak perlu disebutkan. Allah Maha Tahu. Jadi menyebut diri kita sebagai ahli ibadah itu termasuk al-alim. Jadi malaikat itu alim, iblis itu adalah istikbar. Maka itu dalam ayat tadi, ya, astakbarta, yaitu iblis, ya, ya takbur, kunta minal alim, mengangkat dirinya lebih tinggi. Aku kan sekian lama beribadah tidak pernah layak sunallah, tidak pernah berdosa terhadap Engkau. Meskipun tidak pernah berdosa, meskipun kita ahli ibadah, jangan menepuk dada sebagai ahli ibadah. Tuhan tidak suka. Makanya itu jawabannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ilmu balaghah itu huruf ta'kid itu stressing point dalam bahasa Inggris itu. Aku lebih tahu daripada kalian. Marah itu. Semenjak itu malaikat itu menangis selama 40 hari lamanya, berputar mengelilingi istana Tuhan Arash. Baca bukunya Imam Al-Ghazali. Hari ke-41 diam-diam Allah menciptakan Baitul Ma'mur, miniatur Arash di bawahnya, di bawah tusuk sate, di bawah Arash itu ada istana. Taman mini Indonesia kan pernah Bapak Ibu lihat. Jadi dibikinkanlah taman mininya Arash, turunlah kalian. Jadi malaikat itu juga jatuh, malaikat itu juga turun, meninggalkan Arash. Kenapa? Karena mengangkat dirinya tinggi-tinggi sebagai ahli ibadah. Ketika mempertanyakan kebijakan Tuhan, Tuhan tidak tersinggung. Tapi ketika menepuk dada, aku ahli ibadah, tidak pernah berdosa, nah, itu Tuhan tidak suka. Menangislah malaikat di situ lalu turun. Jadi ibadah pertama yang dilakukan makhluk Allah itu adalah tawaf. Malaikat itu bertawaf mengelilingi Arash. Hari ke-41 pindah kami turun, bertawaflah dia di Baitul Ma'mur, miniatur Arash di bawahnya. Disitulah Adam dan Hawa juga ketika diciptakan ikut bertawaf dengan para malaikat. Nah ketika Adam dan Hawa itu pun juga berdosa, ya kan? Wala taqrabah hadhihi syajarah, bukan saja mendekati, tapi dia makan buah pohon itu. Jatuh dia ke bawah. Tapi jatuhnya tidak separah dengan iblis cemplung ke neraka. Adam nyangkut di bumi. Kenapa? Karena masih bertobat, masih sadar. Ya. Ini dalam nafsi, ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri, ampunilah aku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu makhluk surgawi. Kita itu diciptakan di surga. Jatuh kita ke bawah, dan kita akan kembali ke kampung halaman rohani kita. Miniatur atau roadmap, kalau namanya roadmap Bapak Ibu, rute untuk kembali itu adalah haji ini. Jadi haji dan umrah itu adalah mempertajam, mengkelirkan roadmap kita. Inilah jalanku menuju ke kampung halaman rohaniku di surga. Jadi bukan sekedar haji Bapak Ibu, bukan sekedar umrah, tapi Ibu dan Bapak akan mempertajam ya monitornya. Ini roadmap saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cita-cita kita semuanya akan kembali ke atas, ke tempat semula kan. Kalau orang nggak tahu jalannya, nah, apa bisa nyampe? Enggak. Adam dan Hawa berdosa, nyangkut di bumi. Yang paling pertama diminta ketika jatuh di bumi ini, karena terlempar Adam dan Hawa,
Ya. Apa? Bukan minta makan, banyak makanan di bumi waktu itu. Bukan minta baju, ya, hanya menggunakan daun-daun untuk menutupi auratnya. Ya. Yang diminta Adam dan Hawa itu, terutama ketika berjumpa di puncak padang Arafah nanti itu, dan di situ ada menaranya, itu simbol perjumpaan Adam dan Hawa, ya, Bukit Arafah. Di situ dia berdoa, ya Allah, ya, berikanlah tempat atau rumah pertobatan seperti yang Engkau berikan kepada malaikat ketika ia jatuh. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menciptakan atau membuatkan rumah pertobatan dalam bentuk Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudal lil alamin. Rumah ibadah yang paling pertama diciptakan ialah tidak dari Allah SWT. Diciptakanlah Ka'bah itu ibarat tusuk sate, ke atas ada aras, kemudian ada Baitul Ma'mur, di bawah, paling di bawah ini adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah ini Bapak Ibu sekalian itu pusat gravitasi spiritual. Di atas berputar, di atas. Di Baitul Ma'mur berputar, di bawahnya juga ada Alamul Hayat tempat berputar. Ibarat tusuk sate, ini urutan yang ke-14 Ka'bah yang Bapak Ibu akan putari nanti. Jadi itu pusat gravitasi spiritual. Makanya itu kalau kita salat di depan Ka'bah, sekalipun kepala kita diinjak-injak, diserempet dan sebagainya, tetap kita khusyuk kepada Allah. Kenapa? Itu adalah gravitasinya. Apa itu gravitasi? Daya sedotnya luar biasa, Bapak. Ini gravitasi spiritualnya dahsyat. Ibarat sebuah turbin, ya, turbin yang menyalakan listrik ini kan turbin. Apakah itu pembangkit listrik air, sungai itu dibendung, sungai Lasape itu ya, dibendung, listriknya mengalirkan kota Pindrang, turbinnya berputar. Niagara, kalau Bapak pernah Ibu, Niagara, air terjun paling besar di dunia itu, putar turbin bisa menerangi New York dengan Toronto. Ya, saya dulu sekolah di situ Bapak Ibu. Kita enak, lampunya murah bayarnya. Toronto, Kanada, pinggir diapit, jadi sebelahnya Kanada, sebelahnya Amerika, air terjun Niagara. Nah, turbin, di mana ada perputaran, di situ ada energi. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan tawaf, itu akan menciptakan energi spiritual. Nah, itulah tawaf, menirukan malaikat, menirukan Nabi Adam. Siapapun yang akan melakukan pertobatan, cara paling efektif adalah melakukan tawaf. Saya yakin Bapak Ibu pernah berdosa kan? Siapa yang tidak pernah berdosa? Semua kita pernah berdosa. Sekecil apa sampai sebesar apapun dosa kita, putarilah miniatur aras yang berputar di sekitar Ka'bah nanti bersama Bapak Ibu. Itu bukan hanya manusia, jin, malaikat juga ikut berputar, karena itu adalah sama keramatnya dengan Baitul Ma'mur, sama keramatnya dengan aras di sana itu. Maka itu pusat gravitasi spiritual. Ya, dalam ilmu antropologi, perjumpaan antara langit dan bumi, perjumpaan antara lahir dan batin, perjumpaan antara dunia sakral dengan dunia profan, itu ada yang disebut dengan meeting point antara dunia atas dan dunia bawah. Ya, itu bahasa Yunani itu hirpani. Hirpani itu artinya meeting point, perjumpaan antara dunia langit dan dunia bumi di sini. Itulah Ka'bah, Bapak Ibu. Segala sesuatu itu punya jantung, ya. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an surah Yasin. Hadis itu. Segala sesuatu itu punya jantung. Jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Jantungnya bumi ini adalah Ka'bah.
Jadi Bapak Ibu sebentar lagi akan menjumpai jantung. Sangat murah yang Bapak Ibu bayar untuk menjumpai tempat yang sakral itu. Kalau perlu jual semuanya demi untuk hadir di tempat itu. Ya. Travel umrah haji itu luar biasa. Itu pekerjaan suci, mempertemukan orang yang merindukan Tuhannya di tempat yang sakral itu. Selamat kepada Adinda Pak Bunyamin. Ini bukan bisnis, tapi ini adalah Anda sangat berjasa mengobati kerinduan seorang hamba kepada Tuhan melalui travel. Mohon maaf, saya tidak biasa diundang ceramah seperti ini. Banyak ratusan travel mengundang saya untuk menasih haji Bapak Ibu. Tidak pernah saya ada hadiri, kecuali betul-betul ada person yang sangat respect. Ya. Kenapa saya mau diundang oleh Adinda? Di manalah saya bisa memberikan rewarding. Dia, Adinda ini sangat banyak membantu saya di Asadia. Ya. Jadi saya harus berterima kasih dalam bentuk memajukan usahanya. Bagaimana saya tidak berterima kasih kalau guru-guru kami di Asadia diumrahkan. Banyak guru agama hanya menceritakan Ka'bah di atas kertas di papan tulis, nggak pernah melihat wujud Ka'bahnya itu sendiri. Ka'bah segi 4, buka halaman sekian, lihat Ka'bah di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa panjang lebarnya Ka'bah itu 12 kali 13 meter. Berapa tingginya dan seterusnya. Bagaimana Madinah? Nah, dengan umrah ini guru-guru kita itu bisa menerangkan lebih jelas kepada anak muridnya apa itu Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, di mana itu Nabi Muhammad, dan bekas-bekasnya masih bisa kita lihat. Ya, kemarin saya diajak keliling, ya, di lokasi perang Uhud, lokasi perang Badar, dan lokasi sumur-sumur istimewa. Ya. Jadi saya baru pertama juga lihat itu, walaupun sering haji, sering umrah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat yang Bapak Ibu nanti akan kunjungi itu tempat sakral semua. Ka'bah, apa itu Ka'bah? Itu sudah berkali-kali dipugar loh Bapak Ibu. Bangunan malaikat tapi rusak ketika banjir Nuh. Maka itu Nabi Nuh itu bertawaf menggunakan perahu. Ya. Jadi muter. Ka'bah itu tidak pernah berhenti diputari orang mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini. Even itu pernah tenggelam bumi ini berapa lama, Allahu a'lam. Nabi Adam pun juga bertawaf menggunakan perahu. Nanti setelah surut tsunami itu, Nuh membangun kembali Ka'bah itu. Tadinya Ka'bah itu bulat telur, ya, tapi kan efisiensi mungkin juga tidak punya arsitek, itu juga mungkin gampangannya, maka dibikin aja segi 4 kotak. Maka itu kalau orang yang bisa sholat di Hijr Ismail, lingkaran setengah lingkaran itu sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana rasanya sholat dalam Ka'bah Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. Saya punya catatan ketika mendampingi para Madinah, ya, Cak Nur waktu itu, Cak Nur itu Pak Nur Haris Majid untuk jamaah kami di para Madinah. Ya, Pak Quraish Shihab, Menteri Agama waktu itu diundang untuk mencuci Ka'bah. Saya asistennya Pak Quraish. Saya di Makassar dulu, Pak Quraish pindah ke Jakarta, saya juga dipindah karena saya menjalankan mata kuliahnya di sana sebagai Quran, ulumul Quran, tafsir.
tentu bisa saya masuk ke dalam Ka'bah bersama Pak Suresh. Ada 2 orang ibu-ibu tua, hampir 70 tahun. Nak, tolong diantar saya umrah ke Tan'im, ambil mikat. Ini sudah mau masuk Ka'bah. Ya. Bu, bagaimana kalau saya panggil teman saya, ada pembimbing? Ya. Enggak, saya enggak mau orang lain. Saya maunya Pak Nasar aja. Ya Allah, ini kata-katanya membuat saya tersenyum itu. Nah, belum tentu saya bisa mengunjungi tempat ini lagi. Umur saya sudah 80 tahun. 2 orang ibu-ibu. Saya ingat umur saya masih muda waktu itu. Masih di bawah 30 tahun. Gak jadi masuk ke Ka'bah. Padahal dambaannya orang masuk ke Ka'bah. Ya. Saya antar 2 ibu ini pergi ke Tan'im. Saya sempurnakan bagaimana pembimbingan saya terhadap ini. Insya Allah kalau ada jodoh saya, satu saat nanti juga akan saya masukkan. Ketika diminta Pak SBY di Wakil Menteri Agama, diundang ke Ka'bah oleh Raja. Saya yang mutawifnya. Udah Pak, nah, kira-kira kami ada 30 orang rombongan. Karena saya yang pimpinan rombongan itu naik masuk Ka'bah itu, belum ditutup Ka'bahnya ya. Jadi orang Indonesia masuk. Saya ingat waktu itu banyak, ada beberapa artis ya. Ada artis yang dari Aceh itu yang beberapa ikut masuk, padahal bukan rombongan presiden. Tutup saya paling terakhir. Udah tutup Ka'bahnya. Salat kita menghadap kemana ini? Saya juga nggak tahu, belum pernah. Saya tanya ke imam yang menampingi kami, dia menghadap mengawal di tempat pintu lah. 1 jam kemudian setelah diberi kesempatan, saya paling belakang lagi turun semua. Belum saya mau turun, rombongan dari Saudi Arabia, pejabat-pejabat itu ternyata juga banyak pejabat Saudi yang belum pernah masuk Ka'bah. Saya ditarik, jangan melawan arus, masuk lagi, jadi 1 jam lagi. Jadi 2 jam saya jalan Ka'bah. Ya Allah, inikah artinya saya pernah menolong 2 orang ibu-ibu? Ya, saya menikmati beribadah di dalam Ka'bah kurang lebih 2 jam. Keliling, padahal orang cuma kadang 30 menit. Tapi lebih susah masuk ke makam Rasulullah daripada masuk Ka'bah. Bisa beberapa kali dibuka pintu kalau ada presiden misalnya. Tapi kalau masuk di makam Rasulullah, kadang-kadang tahunan itu baru dibuka kalau mau dibersihin. Alhamdulillah baru juga saya pernah dibukakan pintu ya oleh imam besar di sana. Bahkan ada di situ juga kayak kelambu dibuka, masuk ke dalam makamnya Rasulullah, berdoa, dan dipimpin doanya oleh sahabat saya imam besar di Madinah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan masuk di tempat-tempat yang penuh berkah. Tidak sembarang orang diundang masuk atau mencium atau dekat di pusat gravitasi tadi. Jangan maksakan diri mencium Hajar Aswad Bapak Ibu. Itu tidak fardu, tidak wajib, kecuali kalau ada kesempatan ya. Tapi kalau enggak, cukup say Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau di situ kan darurat ya, bisa keinjak dan seterusnya. Yang penting berdoa di tempat mustajabah. Nanti mungkin menasihkan yang lain sambil jalan. Tolong betul-betul tamu Allah ini diperhatikan. Tawaf tanpa. Dulu orang bertawaf Bapak Ibu sekalian malam-malam. Jadi semua Nabi itu bertawaf di Ka'bah cuma telanjang, dilakukan di malam hari. Nabi disyariatkan ya harus laki-lakinya pakai ya pakaian ihram itu, tidak boleh pakai pakaian dalam. Dulu telanjang tapi malam-malam. Sebelum Wahabi berkuasa pakai marawis tuh, muter orang Iran itu bawa kemenyan, bawa dupa-dupaan segala macam, sehingga harum sekali sekitar Ka'bah itu. Ya, sekarang nggak boleh, bahkan pakai parfum pun nggak boleh. Nah, jadi itulah sekarang ini
terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir yang saya sampaikan, meskipun umrah ini umrah, tetapi tentu mutawif kita juga nanti akan memperkenalkan, terutama yang belum pernah haji, letaknya di Padang Arafah di mana, ya. Letaknya di Musdalifah di mana, letaknya Mina di mana, ya. Saya tahu bahwa An-Nur ini rajin mengantar jamaahnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Oh, itu dia Hajar, itu dia Gua Hira. Oh, itu dia Gua Taur. Oh, itu Gunung Uhud, tempat Hamzah dicincang, dikuburkan di situ. Ya. Salat di Madinah itu puluhan ribu lebih utama juga dibanding tempat-tempat salat kita di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan untuk waktu sekian lama Bapak Ibu? Saya hanya menghimbau banyak membaca Quran. Mulai sekarang, syukur-syukur bisa khatam Quran setelah pulang nanti. Jangan sibukkan dirinya untuk pergi belanja. Banyak godaan di situ. Walaupun itu tidak terlarang ya, kamu beli oleh-oleh juga. Tapi jangan setiap hari. Nanti mau pulang baru pergi. Niatkan bahwa maghrib isya saya tidak mau pergi dulu. Nyambung maghribnya ke isya. Ya, baru makan malam. Tengah malam salat tahajudnya di depan Ka'bah atau di lantai berapa saja dimungkinkan. Nah, tunggu sampai salat duha. Jangan selesai salat subuh mau kembali tidur mirip orang Arab tuh. Pokoknya tunggu salat duha. Pas waktu dapurnya juga untuk breakfast itu. Nah, sesudah itu gunakan untuk istirahat atau ngaji. Insya Allah belum tentu Bapak Ibu mengunjungi tempat itu lagi. Sekalipun usianya masih muda. Ya namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tempat-tempat mustajabah itu sangat. Minum air Zam-Zam. Ada air aqua juga, ada air mineral. Lain itu berkahnya. Ya. Penelitian membuktikan air Zam-Zam itu penuh berkah. Ada jamaah saya waktu saya tinggal di Washington dulu, saya di Amerika lama ya. Ada jamaah baki-baki apa itu namanya, berbekas-bekas ini leukemia, kanker darah, 2 kali dalam 1 minggu cuci darah. Ternyata darah jarum itu besar-besar kan dulu. Nekat mau haji karena dia mesti ya, minta izin ke dokternya. Oh, kamu nggak boleh haji, menyedot energi luar biasa di situ. Enggak, apapun yang terjadi saya mau haji. Dikasihlah resep, kamu harus cuci darah 3 kali seminggu di Mekah dan di Madinah. Iya. Begitu dia datang langsung dari Amerika, tidak langsung ke hotel, langsung masuk ke depan Ka'bah, minum air Zam-Zam, berdoa tulus-tulus, baru ke hotel. Ya. 20 hari lebih di Mekah dan di Madinah, tidak pernah pisah dengan air Zam-Zam. Harusnya 3 kali cuci darah, ya, hanya 6 kali cuci darah selama di Mekah dan Madinah. Pulang dari haji, ditelepon oleh dokternya, Anda masih di Mekah? Tidak, saya sudah lama di Amerika, Washington. Kenapa nggak pernah cuci darah? Saya tidak merasa perlu cuci darah lagi. Kenapa? Obat apa yang kamu dikasih dokter Arab sana? Nggak dikasih obat apa-apa. Dokternya datang. Aneh. Saya pikir Anda sudah mati. Kan bekerja kan kalau orang tawaf, orang sa'i kan. Malah sehat. Apa obatnya? Saya tidak bawa obat. Hanya bawa air Zam-Zam. Ya, diambillah air Zam-Zam itu, diteliti di laboratorium. Canggihnya di Amerika itu luar biasa. Kandungan air Zam-Zam itu
itu sangat-sangat kaya dengan berbagai macam ya sebutlah obat mineral, dan kembali bekerja seperti biasa, tidak pernah cuci darah lagi, nggak ada obat-obatan yang lain. Belum lagi cerita-cerita banyak negara nggak pernah punya anak minum air Zam-Zam tambah dengan Al-Fatihah, Masya Allah punya anak. Cerita-cerita aneh di sekitar situ banyak sekali Bapak Ibu. Maka itu takjub baca Al-Quran, kalau nggak bisa baca Quran, Al-Fatihah aja terus menerus, jangan dihitung. Kemanapun pergi Al-Fatihah aja dibaca, ya, atau zikir-zikir lain, ya. Dan kan ini umrah, ya, tentu ke Madinah juga ziarahi makam Rasulullah. Jangan juga berdesak-desakan nekat, kan disitu kan ada sistem yang gitu, ke arah pokoknya masuk di masjid Nabi, banyak di situ salat tahajud, tenang dan seterusnya. Insya Allah Bapak Ibu, ya, akan kembali dalam keadaan putih bersih kayak waladatku ummi. Di sini saja Allah Maha Pengampun, apalagi kalau di tempat yang sakral di sana. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukurlah. Jangan menganggap perjalanan ini perjalanan biasa. Ini perjalanan luar biasa. Betapa banyak orang lebih kaya dari Bapak Ibu, tapi tidak diundang oleh Allah untuk mengunjungi tempat itu. Justru Bapak Ibu yang diundang. Ada di sini masih muda usia, diundang oleh Allah. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, sebab ini kesempatan yang sangat berharga. Ikrarkan dalam hati, ya Allah, kalau saya punya rezeki, kesempatan, izinkan saya mengunjungi Engkau lagi. Ya, sering-seringlah umrah. Ada hadis Nabi, 7 kali kita melaksanakan umrah itu sama pahalanya kalau melaksanakan haji. Itu Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita berdoa. Pertama tentu kita jangan melupakan orang tua kita Bapak Ibu sekalian. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, doakan orang tuanya di situ. Baik orang tua biologis yaitu Bapak Ibu kandung, maupun orang tua spiritual, guru-guru kita. Ya. Semoga jasa-jasa almarhum, almarhumah, orang tua intelektual, biologis dan spiritual kita itu dibalas oleh Allah SWT. Dan untuk anak-anak kita, bagi yang punya anak atau cucu, mintakan juga semoga menjadi anak-anak yang soleh. Doakan orang yang berbuat kepadanya, ya. Dan yang paling penting juga, ubah prinsipnya, minta doa kepada Allah. Ubahlah karakter saya yang negatif menjadi karakter yang positif. Ubahlah mulut kami yang cerewet jadi tidak lagi cerewet. Ubahlah mulut kami yang suka bohong jadi tidak lagi bohong, dan seterusnya. Ala hadits niyah wa ala kulli insan. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah i'tasamna billah. Bismillah intasarna billah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah dhahara sirrullah. Bismillah jaa nasrullah. Bismillah baradat karatullah. Bismillah tamat kalimatullah. Bismillah irtibat junudullah. Bismillah intasharat junudullah. Bismillah ja'at rijalullah. Bismillah nama'at ayatullah. Bismillah nahnu fi amanillah. Bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala safara aman Muhammad Rasulillah. Bismillah yaqul kullu min indillah. Bismillah yakafa billah. Bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah niat luhur yang tersimpan dalam hati kami yang sangat dalam. Lihatlah, tidak ada lain niat kami kecuali hanya memohon ridha-Mu ya Allah. Berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah umrah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan agar seluruh kepentingan kami yang kami akan tinggalkan di tanah air ini Engkau pelihara adanya, termasuk anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, properti kami, rumah kami. Amankanlah, karena kami tidak punya siapa-siapa, hanya Engkau yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian umrah kami. Berikanlah ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi tantangan di perjalanan kami. Berikanlah ketabahan, kesabaran untuk menerima cobaan apapun yang ada di hadapan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan dengarkan sambutan sekaligus pelepasan jamaah umroh oleh Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan bersama Andre Guruta Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar beserta istri, yang dimana beliau adalah wakil menteri agama di zamannya.
Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau adalah Ketua PB As-Sa'diyah. Kita doakan, kami mohon kepada jemaah umrah, mohon di depan Ka'bah nantinya, tolong didoakan beliau, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diangkat derajatnya, dan diberikan kemudahan rezeki. Karena alhamdulillah beliau adalah tokoh Sulawesi Selatan yang sangat kami rasakan manfaatnya, lebih-lebih dalam segi agama. Beliau telah banyak membantu agama Islam dan agama lainnya di Sulawesi Selatan, terutama pesantren Pondok As-Sa'diyah. Yang saya hormati Kanda saya Dr. Haji Andi Aderus, Wakil Rektor UIN Alauddin. Yang saya hormati CEO owner ya, An-Nur Ma'arif, luar biasa. Seingat saya sudah tidak bisa dihitung nih, saya lepas jamaah umrah An-Nur Ma'arif di aula ini. Pernah saya lepas 700 jamaah, pernah saya lepas 600 jamaah. Tidak pernah saya lepas jamaah An-Nur Ma'arif itu di bawah 300, tidak pernah. Ini berarti An-Nur Ma'arif dipercaya oleh masyarakat Indonesia khususnya, Indonesia umumnya, dan Sulawesi Selatan khususnya. Tepuk tangan untuk PT An-Nur Ma'arif. Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah yang kami banggakan, untuk memilih travel untuk berangkat umrah ya mudah sekali di dalam memilih travel. Ya. Pemerintah menyampaikan pastikan 5 hal apabila Bapak Ibu ingin berangkat haji dan umrah. Yang pertama, apakah travelnya berizin? Ya. Alhamdulillah An-Nur Ma'arif sudah lama berizin dan sudah sering memberangkatkan jemaah umrah dan haji. Dan selama kami memimpin di bidang haji, kami Sulawesi Selatan, belum ada laporan atau komplain dari jamaah terkait dengan layanan An-Nur Ma'arif atau GRW. Itu berarti layanan An-Nur Ma'arif sangat luar biasa, terbukti setiap harinya, setiap bulannya, setiap minggunya bertambah terus jamaahnya. Yang kedua, apabila kita ingin berangkat umrah, pastikan juga jadwalnya. Kalau An-Nur Ma'arif ini sepengetahuan saya, ada buku yang dicetak untuk sebagai panduan jamaah umrah. Nanti sudah dilihat di situ, sudah bisa dipastikan kapan terbangnya, pesawat apa, di mana mendarat lebih awal, hotelnya di Madinah hotel apa, di Mekah hotel apa, dan balik kapan, itu sudah pasti. Nah, jadwalnya sudah ada. Itulah ciri khas travel-travel yang profesional melayani tamu-tamu Allah. Yang ketiga, pastikan pesawatnya. Kami tadi berbincang-bincang dengan Dinda Munyamin, pesawatnya insya Allah besok sudah ada, ya, by Lion. Ya. Ini berarti insya Allah tidak diragukan lagi karena sudah ada pesawat yang disewa oleh An-Nur Ma'arif untuk kita diberangkatkan ke Jeddah. Selanjutnya hotel, pastikan hotelnya. Hotelnya sudah pasti, hotel di Madinah maupun hotel di Mekah. Yang dikhawatirkan, Bapak Ibu mau diberangkatkan,
ternyata travelnya yang mau digunakan itu belum mendapat hotel di sana. Tapi An-Nur Ma'arif, kami sudah bincang-bincang tadi, sudah dipastikan hotel baik di Madinah maupun di Mekah. Dan yang terakhir visa, pastikan visanya. Ya. Bapak Ibu visanya sudah terbit, ini luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah yang penting visa sudah ada, berarti pemerintah Saudi siap menerima kunjungan Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah An-Nur Ma'arif insyaallah travel yang terpercaya, salah satu travel yang terpercaya di Sulawesi Selatan. Bahkan kami dengar sampai di Jawa. Semoga saja travel Ma'arif ini dapat mendampingi Bapak Ibu di dalam melayani di dalam menjalankan ibadah umrah, dan insyaallah Bapak Ibu mendapatkan umrah mabrur ya, dan kembali ke tanah air ya, sehat lengkap sesuai dengan pada saat diberangkatkan. Untuk itu atas nama pemerintah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, saya melepas jemaah umrah PT Travel An-Nur Ma'arif dan GRW dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Allahumma fiqillah kontarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah, kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya, insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya, kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, melayani tamu Allah di jalan cahaya, aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah berjalan suci Anda. Menuju Baitullah dengan setia ikhlas. Sekali lagi, An-Nur Ma'arif. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, dengan mengakhiri rentetan rangkaian acara kita pada sore hari ini, kami mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan hari ini. Sekian dan demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.